Oke, selamat pagi dan selamat bergabung kembali di mata kuliah Teknik Digital. Ini pertemuan kita yang kelima. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke yang kelima, kita coba untuk mengevaluasi yang pertemuan keempat melalui kuis. Nah, sebenarnya pertemuan 4 dan 5 ini berkaitan karena sama-sama menjelaskan tentang K-map atau Karno Map. Hanya saja kalau yang minggu lalu di Karno Map ini murni hanya Karno Map-nya, yaitu output-nya hanya 0 dan 1. Nah, kalau yang di pertemuan 5 ini, minggu ini kita akan bahas tentang K-map, tapi pada saat output-nya kita sebut sebagai don't care. Oke, kita langsung aja masuk ke kuis keempat tentang K-map. Oke, maaf, kayaknya terputus saya. Saya ulang lagi, share screen. Ini masih recording ya, oke. Oke, ini pertemuan perempat, ini kuis empatnya. Kita coba untuk mencoba mengerjakan kuis keempat. Untuk preview, start attempt. Oke, diberikan sebuah K-map dan kita diminta untuk menentukan fungsi yang paling sederhananya. Nah, ini ada sebuah K-map. Kalau kita coba ya, bisa di copy. Oke, berarti langsung aja lah. Nah, kalau kita perhatikan di K-map ini, minggu lalu kita sudah bahas kan bagaimana caranya menyederhanakan atau menyederhanakan sebuah fungsi dengan menggunakan K-map. Pertama adalah dengan mencari grup, dan grupnya harus sebesar mungkin, dan jumlah sel anggota dalam grup tersebut adalah harus 2 pangkat N. Jadi bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 16, dan seterusnya. Dan grupnya harus berbentuk kotak. Nah, kita coba saja nyari, kalau kita menggunakan SOP, kita cari mana sel yang aktif. Oke, kita mulai dari sini misalnya. Di sini ada sel yang aktif. Kita bisa cari apakah dia bisa lebih besar lagi grupnya. Bisa ke sini. Apakah bisa lebih besar lagi? Bisa ke bawah. Karena bisa 4. Apakah bisa lebih besar lagi? Bisa ke bawah sini. Apakah bisa lebih besar lagi? Nggak bisa. Karena lebih besar daripada 8 sel, berarti harus jadi 16 sel. 16 sel berarti kan semuanya, dan sementara di sini 0. Nggak aktif. Berarti grupnya adalah ini. Nah, karena grupnya ini, tugas kita berikutnya adalah mencari identifikasinya. Bagaimana caranya mengidentifikasi grup tersebut? Pertama adalah mencari apakah dia membutuhkan identifikasi baris. Tidak, karena semua baris dia aktif, baik baris yang paling atas, baris yang kedua, baris ketiga, dan baris keempat, dia ada semua, berarti kita tidak perlu identifikasi baris. Kemudian kalau identifikasi kolom, perlu, karena dia hanya
ada di kolom 2 dan kolom yang ketiga ini. Sementara kolom 1 dan kolom 4 dia nggak ada grupnya. Nah, sekarang berarti kita hanya perlu identifikasi kolom. Nah, identifikasi kolom ini dia apa? Di sini kita bisa melihat dia adalah C atau D. Di sini adalah C-nya 0, D-nya 0, C-nya 1, D-nya 1, C-nya 1, D-nya 1, C-nya 1, D-nya 0. Karena ini urutan C, D, C, D, C. Karena ini urutannya C, D, C. Nah, dari kolom 2 dan kolom 3 ini, variabel mana yang sama? Kita bisa lihat variabel yang sama adalah variabel yang kedua. Ya kan, sama-sama 1. Nah, karena sama-sama 1 dan dia adalah D, dia kan lokasinya D, itu kan posisinya D, maka D-nya adalah 1. Jadi sepanjang D-nya 1, grup ini akan teridentifikasi. Berarti grup ini identifikasi adalah D. Nah, karena tidak ada grup lainnya, maka fungsi paling sederhananya adalah D. Berarti jawaban yang benar adalah ini. Oke, lanjut. Tuh, itu cuma 1 ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ini saya ada salah. Ya, oke. Salah saya berarti. Oke, berarti langsung saja. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, yaitu konsep Dolger. Nah, konsep Dolger ini sebenarnya nggak cuma sedikit yang kita bahas. Bentar. Mana dia Dolger? Nah, saya ambil kayaknya dulu. Nah, misalnya saya punya sebuah rangkaian logika dengan misalnya 3 buah input dan kita sebut sebagai A, B, dan C, dan outputnya tentunya hanya ada satu, yaitu F. Nah, untuk memetakan kombinasi input dengan output, tentunya kita butuh yang namanya peta kebenaran kan, atau truth table. Kita coba saja bikin. Karena dia ada 3 input, berarti ada 8 kombinasi. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, dan 1, 1, 1. Oke. Nah, kemudian pada saat kombinasi inputnya adalah 0, 0, 0, oh outputnya 0. Pada saat kombinasi inputnya 0, 0, 1, oh outputnya 0 juga. Pada saat kombinasi inputnya 0, 1, 0, oh outputnya juga 0. Tapi pada saat 0, 1, 1, oh dia jadi 1. Dan pada saat 1, 0, 0, maka dia menjadi 1. Nah, kemudian pada saat 1, 0, 1, dia 0. Dan pada saat 1, 1, 0, dia 0. Nah, kombinasi input 1, 1, 1, itu ternyata nggak mungkin terjadi. Jadi inputnya itu kombinasi input 1, 1, 1. Jadi kombinasi input 1, 1, 1 itu dianggap tidak mungkin terjadi. Nah, kalau inputnya tidak mungkin terjadi, jadi kombinasi input 1, 1, 1
itu dianggap, oh tidak mungkin terjadi. Nah, kalau inputnya tidak mungkin terjadi, maka outputnya disebut sebagai don't care. Simbolnya adalah ini. Atau sering juga disebut sebagai X saja. Oke. Jadi konsep don't care itu adalah don't care terjadi pada output atau outputnya akan menjadi don't care kalau kombinasi inputnya itu tidak mungkin terjadi. Nah, sekarang sudah lumayan ini ya, nangkap ya. Apa itu don't care? Don't care adalah kondisi output di mana kombinasi inputnya tidak akan terjadi. Bisa tidak akan terjadi, atau bisa saja juga diabaikan. Jadi saya nggak peduli mau inputnya satu-satu, terserah. Contohnya tadi seperti ini. Misalnya tadi kalau sekarang dia 0, 1, 0, itulah kombinasi input yang tidak mungkin terjadi. Dan 1, 1, 0 itulah kombinasi input yang juga tidak mungkin terjadi. Sehingga outputnya menjadi X. Nah, don't care di sini, dia menguntungkan kita pada saat ingin membangun grup. Karena dia bisa dianggap sebagai 0 atau 1. Terserah kita mau dianggap 0 atau 1. Tergantung apakah dia menjadi menyederhanakan fungsinya atau tidak. Kalau kita anggap 1 jadi menyederhanakan fungsi, ya udah kita anggap 1 saja. Contoh misalnya ada cuplikan sebuah keyword, di sini adalah 1, 1, 10, dan kemudian di sini don't care. Kalau don't care ini kita anggap sebagai 0, maka groupingnya menjadi seperti ini. Jadi 0, berarti dia jadi gini. Tapi kalau don't care-nya kita anggap sebagai 1, maka groupingnya jadi lebih besar. Nah, kita sudah paham kan bahwa kalau grupnya semakin besar, maka fungsinya pun menjadi lebih sederhana. Jadi, pada kasus ini, kita akan menganggap X sama dengan 1, atau don't care sama dengan 1, karena dia jadi lebih sederhana. Kalau kita pakai 0, berarti kita pakai 2 buah grup yang kecil. Nah, itu jadi nggak sederhana. Tapi kadang X sama dengan 0 itu malah jadi sederhana. Misalnya seperti ini. Dan sebuah keyword. Di sini sudah ada X. Ini 1, 1, 1, 1 misalnya. Nah, kalau X di sini kita anggap sebagai 1, berarti dia jadinya harus dibikin grup kan? 1, 1, 1, 1, 1. Oke, ini grup. Akhirnya kita jadi nambah grup lagi di sini. Tapi kalau X-nya kita anggap sebagai 0, 0, maka dia jadi udah 1 aja grupnya. Oke, maka don't care bisa kita anggap sebagai 0 atau bisa kita anggap sebagai 1, tergantung dia jadi lebih sederhana atau tidak. Pada kasus yang ini, yang pertama tadi, grup akan lebih sederhana kalau X-nya atau don't care-nya kita anggap sebagai 1. Tapi pada kasus yang ini, dia jadi lebih sederhana justru kalau dianggap sebagai 0. Soalnya kalau dianggap sebagai 1, kita harus bikin grup lagi. Grup baru yang kecil.
Ya. Contohnya seperti ini sekarang. Kita punya sebuah minterm 0, 2, 4, 5, 8, 14, 15. Teman-teman masih ingat? Ya. Di sini adalah minterm 0, minterm 1, minterm 2, minterm 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tergantung dari kombinasinya sebenarnya 00, 01, 11, 10, 00, 01, 11, 10. Sekarang 000, sini dia. Terus misalnya 01, 11, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang dibilang minterm atau sel yang aktif adalah di 0, ini, 2, ini, 4, ini, 5, ini, kemudian 8, ini, 14, ini, dan 15. Kemudian ditambah dengan don't care-nya adalah 7, 10, 13. 7, 10, 13. Nah, sekarang gimana cara kita menjalankan? Nah, kalau don't care-nya kita, kalau misalnya nah, kita coba grouping dulu caranya. Ini ada 1, oke. Bisa diperbesar enggak? Oh, bisa nih, kebetulan di sini ada di ujung. Wah, ini don't care. Padahal kalau kita bisa seperti ini, lumayan nih, ada grup yang 4 sel kan. Nah, berarti untuk kasus ini, don't care di sini kita anggap sebagai 1. Agar dia bisa dimasukkan ke dalam grup. Nah, sekarang mana lagi yang 1 tapi belum masuk grup? Oh, ini ada nih 1. Oke. Berarti dia bisa kemana? Oh, kita cari aja. Prioritas pertama adalah mencari yang belum punya grup. Nah, ini belum punya grup nih. Terus mana lagi yang belum dapat grup? Oh, ini belum dapat grup. Kemana dia? Oh, ke sebelahnya aja. Terus mana lagi? Udah nggak ada. Kalau don't care di sini kita anggap sebagai 1, kita jadi terpaksa bikin grup tambahan lagi. Padahal kalau kita anggap sebagai 0, bisa kita abaikan jadinya. Sehingga nanti grupnya hanya ada 3, 1, 2, dan 3. Oke. Nah, kalau lihat nah, sekarang kita coba latihan soal. Terus saya insert dulu ya gambarnya ya. Delapan.
Dan terakhir adalah 11. Oke, kita aja ke satu, mulai dari yang gambar ini. Nah, caranya gimana? Ini adalah don't care kan? Caranya adalah, ya sama tadi, langkah pertama adalah mencari sel yang aktif. Oke, ini sel yang aktif, ketemu. Bisa dibuat grup yang lebih besar enggak? Oh, bisa. Kemana? Pinggir. Hah? Oh, bisa lebih besar lagi enggak? Oh, bisa. Ke atas. Seperti ini. Bisa lebih besar lagi? Enggak bisa. Soalnya kalau mau ke samping, di sini 0. Di sini 0. Kalau mau ke bawah dan ke atas, di sini ada 0-nya. Enggak bisa. Oke, udah. Sekarang masih ada nggak sel aktif yang belum masuk grup? Oh, ada nih. Ini. Grupnya kemana ya? Oh, bisa dia ke atas. Bisa lebih besar lagi enggak? Bisa. Kalau ini ditanggal sebagai 1 dan itu ditanggal sebagai 1. Berarti jadi seperti ini. Oke, berarti masih lagi enggak sel yang aktif? Oh, masih ada nih ini. Kita grouping kemana? Oh, ke sini aja langsung. Berarti kita sudah punya 3 buah grup. Tadi yang pertama lah ini. Identifikasinya adalah D sama dengan 1. Dan identifikasi barisnya adalah pada saat B-nya 0. Kalau digabung, dia menjadi B not D. Kemudian yang ini, identifikasi baris, oh nggak perlu, soalnya barisnya semua dia ada. Tapi identifikasi kolom terjadi pada saat C-nya 0, D-nya 1. Sehingga dia menjadi C not D. Sementara yang grup di sini, identifikasi barisnya adalah A-nya 1, dan identifikasi kolomnya adalah D-nya 1. Sehingga dia menjadi A, D. Sehingga fungsi dari Kmap ini adalah AD tambah B not D tambah C not D. Nah, oke. Lanjut lagi. Contoh yang kedua. Mana sel yang aktif? Ini dia. Bisa dibuat lebih besar grupnya? Bisa. Berarti kita anggap ini 1, ini kita anggap ini 1 dong caranya. Bawah nih. Bisa lebih besar lagi? Bisa ke sebelah kanan. Tapi kita harus menganggap dan ini sebagai 1. Sehingga dia menjadi seperti ini. Oke, bisa lebih besar lagi? Oh, nggak bisa. Karena lebih besar dari 8, berarti jadi 16. Dan 16 berarti seluruh Kmap. Padahal Kmap ini ada nolnya. Oke, nah sekarang ada sel aktif lagi enggak? Oh, ada nih. Bisa lebih besar? Bisa. Sepanjang ini tanggal sebagai 1. Jadi seperti ini. Lebih besar lagi? Nggak bisa. Soalnya kalau ke atas dia ada 0. Kalau ke kiri dia ada 0. Berarti kita hanya punya 2 buah grup. Ini identifikasinya adalah pada saat D sama dengan 1. Dan ini adalah pada saat A sama dengan 1 dan C sama dengan 1, yaitu ini. Atau AC. Sehingga fungsi sederhananya adalah AC tambah D. Oke. Next. Mana sel aktif? Ini dia. Apakah bisa dibuat grup yang lebih besar?
bisa. Bisa lebih besar lagi, bisa ke sini, sepanjang don't care kita anggap sebagai 1. Bisa lebih besar lagi, nggak bisa. Oke, ada sel lagi aktif, ada, ini dia. Bisa lebih besar, bisa. Bisa lebih besar lagi, bisa. Berarti dia ada 2 buah grup, yaitu A1 dan B1 atau AB. Yang ini adalah A sama 1 dan D sama 1 atau AD. Sehingga fungsi sederhananya adalah AB plus AD. Ya. Oke, lanjut lagi. Mana sel aktif? Ya, sel aktif. Apakah bisa dibuat grup lebih besar? Bisa ke atas dan sampai ke bawah juga. Berarti kita bisa bikin grupnya seperti ini. Ada sel lagi aktif. Ini dia. Bisa dibuat grup lebih besar, bisa. Kita anggap ini sebagai 1. Ini jadi seperti ini. Sehingga grupnya adalah C sama dengan 0, D sama dengan 1, atau D. Yang ini D sama dengan 1, D sama dengan 1. Ini D-nya 1 untuk identifikasi baris. Dan ini adalah D-nya 1 sebagai identifikasi kolom, atau menjadi BD. Ya, fungsinya adalah BD plus C0D. Oke, lanjut lagi. Ini ada sel yang aktif. Oke. Wah, ini di pojok ada 1, pojok ada 1. Wah, ini kayaknya bagus nih gini. Wah, tapi ini don't care. Apa? Kita anggap ini sebagai 1. Oke. Nah, sekarang ada lagi nggak satu yang sel yang aktif? Ini dia, sel yang aktif 1. Bisa dibuat lebih besar, bisa di sini. Bisa lebih besar lagi, bisa di sini. Berarti ini kita anggap sebagai 1. Sehingga groupingnya adalah ini adalah B sama dengan 0, D sama dengan 0. Ini dia, B-nya 0 dan D-nya 0. Sementara ya, berarti dia jadi B not. B not. Yang ini adalah A sama dengan 0, B sama dengan 1. Jadi A not B. Sehingga fungsi sederhananya menjadi A not B plus B not D not. Lanjut. Mana sel aktif? Ini dia. Bisa dibuat grup yang lebih besar, bisa ke sini. Bisa dibuat grup lebih besar lagi, bisa di sini. Bisa lebih besar lagi, nggak bisa. Karena di sini 0, di sini 0, di sini 0. Oke, mana lagi ada sel 1? Ada, ini dia. Bisa dibuat grup lebih besar, bisa, tapi cuma di sini. Nggak bisa lebih besar lagi. Oke, berarti grupnya adalah B sama dengan 1 dan D sama dengan 1 atau BD. Dan yang ini adalah A sama dengan 1, C sama dengan 1, D sama dengan 1 atau ACD. Berarti fungsi sederhananya adalah BD plus ACD. Oh, udah. Nah, sekarang kita coba untuk melihat contoh soal dari tahun-tahun sebelumnya. Misalnya dari tahun 2017, kita coba UTS. Ya. Mapnya. Buatlah fungsi dari Kmap ini. Oke, kita coba.
Mana sel aktif? Ini dia. Kemana grupnya? Oke, dia bisa ke samping. Terus bisa lebih besar lagi enggak? Ke bawah enggak bisa, Kak. Oh, ke atas bisa. Berarti dia bisa ke atas. Oke, nah sekarang ada satu lagi, ada sel aktif lagi, ada, ini dia. Bisa lebih besar lagi enggak? Oh, bisa. Kebetulan kalau ini kita anggap sebagai satu, dia jadi seperti itu. Oke, sekarang ada satu sel lagi enggak? Ada sel aktif lagi enggak? Ada, ini. Kita bisa bikin grupnya menjadi seperti ini. Sekarang berarti identifikasi grupnya adalah seperti apa? Yang ini adalah B not D, D not D, dan yang ini adalah C not D, dan yang ini adalah A, kemudian D. Sehingga fungsi ABCD-nya adalah AD plus B not D plus C not D. Oke, sekarang, oh ini ada satu nih. Berarti grup besarnya kemana ya? Dia bisa ke bawah. Tapi kalau ke bawah, bisa ke sini. Bisa lebih lagi enggak? Oh, enggak bisa. Terus, lagi. Ini ada sel aktif lagi, oh, berarti dia bisa seperti ini. Terus ada lagi enggak sel aktif? Oh, ada, masih banyak. Ini dia. Dan berarti identifikasi grupnya adalah, ini adalah B not D, ini adalah A not C not, dan yang ini adalah A C not. Sehingga fungsinya menjadi A D not plus A not C not plus B not D. Oke. Satu soal lagi ya. Ini. Nah, sekarang dibalik, dikasih fungsi, meskipun bukan fungsi sederhananya, tapi disuruh bikin K-map-nya dari fungsi ini. Kita perhatikan di sini, ada berapa variabelnya? Oh, ada 4, ada A, ada B, ada C, ada D. Oke. Berarti menjadi K-map dengan 16 sel. 0011110 00011110. Oke, sekarang ingat T ini kan dalam bentuk SOP kan, berarti masing-masing grup di sini dia akan mencari nilai 1. Ini adalah nilainya 1 karena dia adalah SOP kan. Nah, kita coba dari yang paling sini. C plus D not. Wah, ini harus diubah dulu menggunakan De Morgan agar dia benar-benar menjadi SOP. Dia menjadi C not C not D not. Tapi itu kan kalau De Morgan plusnya diubah jadi kali, tapi C-nya jadi not, D-nya jadi not. Nah, sekarang C not D not itu sel yang mana? C not D not. Oh, ini dia. C not D not. Ini C not. Oh, maaf. Ini C not D. Ini yang C not D not. Berarti dia adalah satu semua di seluruh kolom ini. Berdasarkan dari representasi yang ini. Lanjut, sekarang A not C D not. A not berarti A-nya 0. Ini dia. C D not. C D not berarti 1, 0. Ini dia 1, 0.
Berarti dia 1 di sini. Berdasarkan representasi yang ini. Sekarang A, B not, C not. A-nya 1, ini dia, A-nya 1. B not, C not. Oh, A, B not, berarti A, B not, berarti yang ini. A, B not, berarti cuma row yang paling bawah. Kemudian C not. C not-nya adalah yang ini. Berarti dia 1 dan 1. Ini udah 21 juga. Berarti. Nah, sekarang ini udah. Sekarang tinggal yang ini. A not, B not, C, D. A not, B not, C, D. Ini dia. Berarti 1. Kemudian A, C, D not. A, C, A-nya berarti 1. Ini dia. A-nya 1, A-nya 1. C, D not. C, D not. 1, 0. 1, 0. Berarti dia 1, 1. Udah, berarti sisanya adalah 0. Nah, baru sekarang kita lakukan grouping. Groupingnya ya sederhana. Kita ganti warna dulu. Ini langsung di grup. Kemudian lagi, oh ini ada 1 di titik di sini, ini ada 1 di titik di sini. Sehingga groupingnya adalah ini adalah apa? D not. Dia nggak butuh identifikasi baris, jadi nggak ada A, nggak ada B, tapi dia hanya butuh identifikasi kolom. Dan di kolom ini dia adalah D-nya 0. Sekarang yang ini dia adalah A not, B not, C. Yang ini adalah A, B not, C not. Berarti fungsi T yang paling sederhana adalah D not plus A, B not, C not plus A not, B not, C. Oke, itu jawaban. Sekarang lagi. Fungsi P punya 4 input. Oke, berarti kita gambar dulu. Mana 1, 3, 5, 7, 9. Ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian demikiannya adalah 4, 11, 12. Oke, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sisanya adalah 0. Nah, kalau dia seperti ini, berarti groupingnya gimana? Kita coba cari. Mana yang aktif? Ini dia. Bisa dibuat lebih besar? Bisa. Oh, ini bisa langsung 4. Kalau lebih besar lagi ada? Oh, bisa. Pasti ini dia. Udah. Apakah ada sel aktif lagi? Nggak ada. Berarti dia adalah D. Berarti fungsi sederhana dari P itu adalah D. Kemudian diminta buatlah rangkaian logikanya. Berarti kayak tadi, kita punya 4 buah input, A, B, C, D, outputnya adalah P. Nah, karena P sama dengan D, maka P sama dengan D. Udah, berarti kita nggak butuh logic gate. Cuma menyambungkan input D ke output P. Udah, selesai. Oke, ini berarti masuk ke topik minggu depan untuk nomor sistem. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mau nanya, Pak. Kalau nggak ada,
Permisi Pak, mau nanya Pak. Ya, Bapak. Kalau untuk Ya. penyederhanaan key map-nya berarti prioritasnya yang untuk yang lebih besar dan yang tidak ada yang bertumpuk ya Pak? Gimana ulangi? Ulang, bentar. Pada saat bikin Untuk keymap, penyelesaian key map-nya Pak, kalau misalnya ya, bisa lebih dibesarkan, dia lebih perbesarkan Pak untuk ya. di bloknya. Terus berarti prioritasnya lebih nggak ada yang ditumpuk ya Pak. Misalnya ada yang bagaimana ini? Oke, nangkap. Iya, betul, nggak boleh ditutup. Oh, Ditumpuk. ya oke Pak. Terima kasih Pak. Betul. Jadi emang harus yang penting sebesar mungkin dan mencakup semua sel yang aktif. Nanti don't care berfungsi untuk membantu kita pada saat groupingnya mau dibuat sebesar mungkin. Oke, coba contoh misalnya seperti ini. Kita punya sebuah keymap 1 dan angka semua. Nah, kalau modelnya seperti ini, don't care kita anggap sebagai 1 kan. Berarti kita anggap ini semua adalah berarti semua ini adalah fungsinya. Berarti fungsinya dia tidak lagi tergantung terhadap input, tapi fungsinya pasti adalah outputnya pasti 1. Sehingga kalau seperti ini berarti nanti gambar sirkuitnya, nah ini A, B, C, D, ini adalah F ya, maka dia nggak ke input tapi dia ke atas. Dapat logika 1. Sehingga dia nggak tergantung sama input soalnya kan. Kan identifikasi kolom nggak perlu, identifikasi baris nggak perlu, mencakup semua kok. Sehingga F-nya sama dengan 1. Jadi kita berusaha memang membuat grupnya itu sebesar maaf, keputus lagi, internet di hotelnya kurang bagus. Oke, nanti teman-teman diminta untuk mengerjakan kuisnya. Kuisnya dibuka dari jam 9 pagi ini, jadi sekarang masih belum dibuka, dan ditutup nanti malam, tengah malam jam 11.59. Jadi hari ini harus dikerjakan. Durasinya 10 menit, dan no re-attempt, jadi hanya boleh sekali dikerjakan. Ini keymap dengan menggunakan don't care. Dan jangan lupa, kuis ini itu juga akan dinilai sebagai nilai akhir, karena nanti pengerjaan seperti ini. 35% UTS, 30% UAS, 20% kuis, dan 10% tugas. Nah, tugas belum kita diskusikan, jadi minggu depan kita akan membahas tugasnya seperti apa. Oke. Baik, kalau begitu terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.